Boleh mukanya jangan tegang-tegang, samping kanan kirinya boleh disapa juga, selamat tahun baru. Ya, kasih salam kanan kiri, ucapkan selamat tahun baru dengan senyum yang baru. Nah, saudara, saya mau buka dengan pertanyaan ini nih. Bagaimana saudara melihat tahun 2025 ini? Apakah Anda melihat tahun baru ini, tahun 2025 ini dengan penuh ketakutan? Atau Anda melihatnya dengan penuh kekhawatiran? Ataukah Anda melihatnya dengan penuh pengharapan bahwa hidup Anda dan saya ada di dalam God's favor? Coba renungkan ini saudara, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, sungguh suatu pencapaian yang luar biasa buat kami kalau hari ini kami ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat. Kami punya tempat tinggal. Engkau begitu memberkati kami dengan luar biasa, enggak ada yang enggak baik yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami yakini apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap Allah yang berdaulat atas hidup kami. Bahwa Engkau Allah yang memegang kendali atas hidup kami Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa agar Engkau berbicara buat setiap daripada kami di tempat ini. Supaya kami bisa mengerti dengan benar apa yang harus kami lakukan tahun ini. Kami rindu untuk selalu hidup di dalam favor dari-Mu Tuhan, dalam God's favor. Tolong kami Tuhan. Bantu kami Roh Kudus agar kami bisa menangkap firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Dengan damai sejahtera, sukacita dan iman bahwa kami akan mengalami God's favor di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Bagaimana Anda melihat kehidupan Anda tahun 2025 ini saudara? Siapa yang agak was-was khawatir tentang tahun 2025 dengan semua prediksinya? Ekonomi akan turun, akan ada krisis dan lain-lain, properti anjlok gitu ya. Siapa yang menghadapinya dengan penuh kekhawatiran? Ada? Boleh jujur saudara. Ataukah Anda dan saya di sini memasuki tahun ini dengan pengharapan penuh? Minggu lalu saya sudah bicara tentang pengharapan bahwa hidup kita, Anda dan saya berada dalam God's favor. Nah, apakah Anda tahu apa itu God's favor? Favor adalah berkat atau blessing, seperti yang lagu kita nyanyikan barusan, blessing, yang sebenarnya tidak layak kita terima Bapak Ibu. Berkat atau blessing yang sebenarnya tidak layak untuk Anda dan saya terima. Itulah yang dinamakan favor. Inilah juga yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya di luar sana. Favor tidak diberikan karena tindakan kita atau karena kebaikan kita, tetapi oleh kasih karunia Tuhan buat kita. Dan gak ada yang bisa beli favornya Tuhan. Beberapa waktu belakangan ini saudara, saya sedang mempelajari kitab perjanjian lama, yaitu kitab Tawarik. Dan saya menemukan banyak pelajaran dari situ, dan hari ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu apa yang saya pelajari dari kitab Tawarik ini. Kita akan belajar dari kehidupan seorang Raja Yehuda yang bernama Raja Asa. Dan harapan saya, kita semua di sini mengerti apa yang harus kita lakukan di tahun ini supaya tahun ini kita tidak hidup dengan kekuatan kita sendiri seperti tadi main sharing testimoninya. Kita nggak hidup dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mengalami hidup di dalam God's favor atau favornya Tuhan.
Amin. Mari kita baca 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 6. 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 6. Waktu kita membaca ayat-ayat ini, saya ingin menghimbau, mengajak teman-teman untuk mengingat apa yang sudah kita baca, karena nanti kita akan bolak-balik mention tentang ayat ini ya. 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 6. Raja Asa maksudnya melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing, bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Kita lanjut dulu. 2 Tawarik pasal 15 ayat 2 dan 4. Azarya bin Oded, ini seorang nabi, dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. 2 Tawarik 15 ayat 5 sampai 7 berkata, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena terdapat kekacauan besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azarya bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Yang menarik dari ayat-ayat di Perjanjian Lama 2 Tawarik ini saudara, saya akhirnya menemukan bahwa kunci penyertaan Tuhan di dalam hidup kita adalah Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Saya nggak pernah tahu tuh ada ayat firman Tuhan yang secara spesifik ngomong seperti ini. Kita tahu, oh Immanuel, Allah beserta kita. Tapi tidak ada sebuah ayat yang benar-benar menjelaskan bagaimana Tuhan itu akan beserta kita kalau kita beserta dengan Dia. Kalau kita cari Dia, Dia berkenan ditemui. Dan apabila kita meninggalkan Dia, kamu akan ditinggalkannya. Saudara, Tuhan tuh gak berubah saudara. Seringkali kitanya yang berubah. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kitanya yang meninggalkan Tuhan.
menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan selalu ada untuk kita kalau kita berbalik kepada Tuhan. Seperti ayat firman Tuhan tadi, mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Nah, saudara, apa pelajaran yang bisa kita terima dari ayat yang sudah kita baca tadi? Saya percaya menjalani tahun 2025 ini saudara, saya percaya Tuhan itu ingin agar kita melakukan apa? Membaharui mezbah Tuhan. Bukan tahunnya aja yang baru, bukan bajunya aja yang baru, tapi Tuhan ingin setiap kita membaharui mezbah Tuhan. Nah, pertanyaannya, membaharui mezbah Tuhan ini, saudara, Anda pasti bertanya dalam pikiran Anda, gimana caranya, pastor? Bagaimana caranya membaharui mezbah Tuhan? Caranya yang pertama adalah mencari Tuhan dan mengenal Dia dengan sungguh hati. Mencari Tuhan. Tadi di ayat yang kita baca, kalau saudara ingat ada beberapa kali kata mencari Tuhan itu diulang-ulang. Terus, segala sesuatu yang diulang-ulang berarti itu penting. Yang jangan lupa ya, belikan lombok 1 kilo, gula 1 kilo. Ya, terus jangan lupa loh. Terus dia sampai di sana kita diulang lagi. Jangan lupa ya, lombok 1 kilo, ini 1 kilo gitu ya. Sudah, lombok 1 kilo, ini gitu ya. Kalau diulang-ulang terus itu saudara, berarti itu sesuatu hal yang penting. Mencari Tuhan, mengenal Dia dengan sungguh hati. 2 Tawarik 15 ayat 12 berkata, mereka mengadakan perjanjian, bangsa Israel mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. Diulang lagi, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa itu yang seperti apa sih saudara? Pertama, jauhkan dirimu dari segala berhala-berhala dan penyembahan kepada ilah-ilah yang lain. Tadi kita baca Raja Asa menyingkirkan, menghancurkan tugu-tugu berhala, menyingkirkan pedupaan, bukit-bukit pengorbanan. Intinya adalah jauhkan dirimu dari segala berhala-berhala dan penyembahan kepada ilah-ilah lain. Janganlah ada ilah lain di hadapanmu. Ilah lain itu apa aja? Pastor, mungkin Anda bertanya gitu. Bisa jadi kalau di zaman ini ilahmu bisa jadi pekerjaanmu mungkin. Atau gamemu. Atau hobimu. Atau bisa juga kekayaanmu. Bisa juga pasanganmu. Bisa juga anakmu. Atau bahkan pelayananmu sekalipun saudara. Agak keras ya firman Tuhan. Tahun baru ini ya. Harusnya tahun baru happy-happy, tapi pesan Tuhan hari ini, aku mau umatku itu mencari aku dengan segenap hati dan jiwa. Gimana kita tahu kalau sesuatu hal itu sudah menjadi ilah di dalam hidup kita? Apakah kita mungkin sudah gak usah kerja? Gak usah melakukan hobi kita? Gak boleh punya kekayaan? Atau jangan dululah cari pasangan gitu ya. Kasihan nanti yang jomblo-jomblo. Atau nggak boleh punya anak mungkin, maksudnya Pastor Jess ini. Atau nggak usah melayani. Karena itu bisa jadi ilah. Bukan begitu saudara. Maksud saya adalah kalau saudara sudah tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Nggak punya waktu pribadi untuk ngobrol sama Tuhan. Gak bisa menyiapkan waktu lagi untuk tanya kepada Tuhan, minta pimpinannya, tuntunannya, arahannya
di dalam saudara melakukan segala apapun yang saudara lakukan di dalam kehidupan keluarga Anda, maka itulah tanda alarm bagi Anda bahwa sesuatu ini sudah menjadi ilah di dalam kehidupan Anda. Kita nggak ngejudge siapa-siapa, tapi yuk saudara, tahun 2025 ini kita hidup dalam favor-nya Tuhan, tapi kita nggak akan bisa hidup dalam favor-nya Tuhan kalau kita punya ilah yang lain di dalam kehidupan Anda dan saya. Ini khotbah juga buat saya saudara, karena firman Tuhan itu pedang yang bermata dua. Ngomong ke jemaat juga ngomong ke saya, diingatkan kembali. Jangan sampai segala hal yang Tuhan percayakan di hidupmu menjadi ilah yang lebih penting, yang lebih utama daripada Tuhan kita. Kita harus sadar bahwa apa yang kita punya sekarang ini saudara, semuanya itu dari siapa? Dari Tuhan. Anda buka toko misalkan, punya toko. Anda buka toko, sebelum Anda buka, Anda doakan. Kira-kira, kalau Tuhan gak kirimkan pembeli, apakah ada orang yang bakalan datang? Semua asalnya daripada Tuhan, oleh Tuhan, dan harusnya kembalinya untuk Tuhan, saudara. Ini bukan prinsip demokrasi ya, tapi saudara semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan yang mengerjakan, dan seharusnya kita gunakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa itu seperti apa? Yang pertama, jauhkan dirimu dari segala berhala-berhala. Yang kedua, bangun mesbah doamu, saudara. Siapa yang tadi sebelum ke sini sudah berdoa terlebih dahulu? Angkat tangan. Ada yang lupa. Mungkin karena hawanya terlalu menyenangkan untuk bobo, jadi bangun, udah terlambat, sudah kurang berapa menit, cepet. Lupa berdoa ya. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara, bangun mesbah doamu, bangun kehidupan doamu. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, maaf saudara, Anda sudah tahu lanjutannya ya. Kalau kita bicara berkat itu bukan sekedar hanya tentang berkat keuangan. Bukan cuman cecing gitu ya. Bukan tentang uang aja. Tapi juga berkat kesehatan, berkat sukacita. Berkat damai sejahtera, berkat untuk bisa murah hati kepada orang yang membutuhkan. Berkat suka menolong, suka memberkati orang lain. Intinya saudara, banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Titik, sudah gak usah diubah-ubah lagi, gak usah ditambahin apa-apa. Ya. Nah, tapi saudara, saya berdoa supaya jemaat di tempat ini suka berdoa. Bukan karena mengharapkan banyak berkatnya. Katanya pastor kan kalau banyak berdoa banyak berkat. Nah aku mau tuh banyak berkat. Makanya aku berdoa terus ya. Sambil mengerjakan kegiatan Anda pun kita tetap bisa berdoa Bapak Ibu ya. Jadi jangan habis gini jadi pun doa semuanya ya. Gak ngerjain yang lain. Jangan saudara ya. 2 Tawarik 16 ayat 9a berkata demikian. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Siapa yang bisa tahu kalau hati Anda itu sungguh-sungguh cari Tuhan atau enggak? Atau dalam hatinya mungkin ada motivasi yang tersembunyi. Ini anak ini Pastor Jason cuma pengen berkatku aja udah. Gak bersungguh-sungguh hatinya. Yang tahu adalah kita dan Tuhan. Motivasi Anda Bapak Ibu saya gak bisa tahu. Apakah Anda kelihatannya aja sungguh-sungguh mencari Tuhan ataukah Anda benar-benar sungguh hati mencari Tuhan. Saya berdoa tahun 2025 ini Anda punya culture yang baru.
Menjadikan doa sebagai gaya hidup Anda. Menjadikan doa sebagai gaya hidup Anda. Culture untuk suka diam di dalam hadirat Tuhan. Culture untuk suka cari Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita cari Tuhan bukan karena kita mau semua hal itu ditambahkan kepadaku. Tambahin lagi Tuhan, tambahin lagi. Ayo tambahin lagi, tambahin lagi. Bukan karena itu motivasinya, tetapi karena kita sadar kita cari Tuhan itu karena kita perlu Tuhan. Karena kita perlu Dia, karena Dialah sumber segala sesuatu, segala-galanya bagi kita. Dan bahwa di luar Dia kita bukan siapa-siapa dan kita nggak bisa melakukan apa-apa Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 1 dan 2 berkata, ini kemungkinan sampai ayat 5 ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5, nggak ada di slide, saya bacakan aja. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau mau hidup di dalam favor Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan mengenali Dia. Yang kedua, lakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Gimana caranya ini? Melakukan apa yang baik dan benar. Aku mau. Niatnya sudah ada. Kata orang yang penting niat. Enggak gitu saudara. Ya, lakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan ini gimana caranya? Seperti ayat yang kita baca tadi. Pokok anggur yang benar itu Tuhan, ranting-rantingnya kita-kita ini. Kita harus tanya tuh, mana kebiasaan yang harus aku potong Tuhan? Mana kebiasaan hal-hal yang harus aku pangkas, yang harus aku potong? Kemudian mana kebiasaan-kebiasaanku yang harus aku pertahankan, harus aku kembangkan, harus aku tingkatkan? Mana kebiasaan-kebiasaan baru yang harus aku latih? Nah, saudara, saya nggak bisa kasih tahu kepada saudara mana aja kebiasaan-kebiasaan kita yang harus dipangkas. Saudara harus tanya sama Tuhan, karena Dia pokok anggur yang benar, kita ranting-rantingnya. Saya juga ranting, saudara juga ranting. Nggak bisa ranting ngomongin ranting. Harus tanya kepada pokok anggur yang benar, kepada pohonnya, saudara. Nah, saya ajak saudara semuanya punya culture untuk melakukan apa yang baik dan benar. Ya, melakukan apa yang baik. Baik saja baik, tapi enggak cukup baik karena baik harus disertai dengan benar. Yang baik belum tentu benar. Yang benar sudah pasti baik. Walaupun saudara, seringkali pada kenyataannya kita masih sering jatuh bangun. Aku berusaha melakukan yang baik dan benar, khususnya setengah mati ya pastor ya. Oh sama loh. Saya juga bisa bilang hal yang sama. Susah benar melakukan hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Tapi saudara, mungkin kita juga berpikir bahwa seringkali
kita melakukan hal yang salah itu lebih mudah daripada kita melakukan hal yang benar. Kadang melakukan hal yang salah itu jauh lebih mudah daripada kita melakukan hal yang benar. Tapi janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika apa? Jika kita tidak menjadi lemah. Ada kalanya kita mulai lemah. Ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita down, ada kalanya kita merasa kok hidupku di dalam kesesakan banget, terhimpit, tertindih. Nah pada saat itu saudara lakukan yang ketiga, berseru dan minta tolong kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Satu, mencari Tuhan. Dua, lakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Yang ketiga, berseru dan minta pertolongan kepada Tuhan. Belajar dari Raja Asa, ini yang dia lakukan saudara. 2 Tawarik 14 ayat 11. 2 Tawarik 14 ayat 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan. Kalau orang berseru itu gimana sih saudara? Apakah orang berseru itu suaranya lirih-lirih aja? Ya Tuhan, kalau saya berseru manggil Cibibing, gak denger dia. Kalau namanya berseru itu, ya Tuhan, selain daripada Engkau, gak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami. Karena kepadamu-lah kami bersandar dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Itu namanya berseru saudara. Kapan Anda terakhir kali berseru kepada Tuhan? Punyai culture untuk berseru dan meminta pertolongan kepada Allah kita. Setiap kali nanti 2025 ini Tuhan gak pernah menjanjikan tahun yang mulus. Tetapi Tuhan janjikan Dia akan selalu ada di sana buat Anda dan saya. Dan selalu akan siap untuk menolong Anda dan saya. Ya, saudara. Berseru minta pertolongan sama Tuhan kita. Jangan kalau ada masalah buru-buru update status. Waduh, aku kurang beruntung hari ini. Jangan update sosial media dulu. Jangan update di sosmed dulu saudara. Jangan curhat ke bestie Anda dulu. Tapi berserulah minta pertolongan Tuhan terlebih dahulu saudara. Jangan mencontoh apa yang Raja Asa lakukan. Kesalahan Raja Asa, saudara, kalau kita belajar dari seseorang, setiap orang pasti punya kelebihan dan kelemahannya. Dan kita harus pelajari semuanya itu. Kesalahan Raja Asa adalah 2 Tawarik 16 ayat 7 sampai ayat 7, ayat 9 dan 10. Dikatakan demikian, saya bacakan. Pada waktu itu, datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Loncat ayat 9 dikatakan dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Lihat saudara, ayat 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya. Yang kemudian menjadi semakin parah. Lanjut. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun, dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan
tabib. Jangan ya Dek ya. Walaupun kita lihat tadi di Tawarik 14, walaupun Raja Asa itu awal pemerintahannya melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, menyingkirkan berhala-berhala dan membaharui mesbah Tuhan, tetap aja dia cuma seorang manusia biasa sama kayak Anda dan saya. Seorang manusia bisa melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Seorang manusia responnya terhadap sesuatu hal bisa jadi kurang tepat. Kalau ada seseorang di dalam perjalanan hidup 2025 ini yang berkata kepada Anda, karena kau bersandar kepada Raja Aram, entah siapapun juga itu, dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, kalau kita ditegur Bapak Ibu Saudara, jangan sakit hati. Jangan sakit hati, tapi terima, doakan, minta Roh Kudus yang menunjukkan apa yang harus aku pangkas, apa yang harus aku stop, apa yang harus aku tingkatkan. Kemudian jangan melulu pandangannya cuma tabib yang bisa menyembuhkan. Bukan berarti nggak boleh ke dokter Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan bisa mendatangkan kesembuhan dari apapun juga. Tapi berserulah, mintalah pertolongan, carilah pertolongan dari Tuhan dulu. Kalau kita tahu kita salah, jangan kekeh. Malah marah kalau dikasih tahu. Jangan kekeh dengan kesalahan dan dosa kita. Melainkan bertobat. Kembali ke jalan yang benar, saudara. Ketika hidup ini memberikan kita banyak hal, sangat mudah untuk kita down, untuk give up, untuk kata orang Jawanya itu mutung tengah jalan ya. Gak mau aku udah males. Aku ditegur sama si A, B, C. Gak usah gereja-gerejaan lagi. Jangan seperti itu saudara. Nomor 4. Kuatkan hati dan jangan lemah semangat untuk selalu hidup menurut jalannya Tuhan. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Saudara, tahukah Anda bahwa Allah kita itu adalah Allah yang memberikan upah kepada kita? Kalau Tuhan yang memberikan upah, tidak seperti upah yang diberikan manusia. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Itulah Tuhan kita. Bagi dia yang melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu kalau Allah kita kasih upah saudara. Bahkan yang kita enggak even pikirkan, Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Jangan berharap Tuhan aku kasih ini dong, aku mau ini nih sebagai upahku. Sudah ditentukan, padahal Tuhan mau kasih yang lebih besar. Jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan saudara. Nah, saudara, jadi di tahun 2025 ini apa yang harus kita lakukan? Coba kita review kembali. Bangun culture untuk membaharui mesbah Tuhan terus. Bangun culture untuk bangun dan baharui mesbah doamu. Cari dan kenali Tuhanmu dengan segenap hati dan jiwa. Terus lakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang perlu aku stop? Apa yang harus aku latih? Apa yang harus aku tingkatkan? Kadang-kadang kita tuh gak mau tanya Tuhan karena kita takut dengan reply-nya Tuhan kepada kita. Jangan-jangan nanti kalau Tuhan balas, Tuhan suruh aku stop yang lain. Aduh, masih suka mengerjakannya ya.
Kayak mana ya? Itu perlu kedewasaan hati saudara dalam menyikapi itu. Ya, jangan dipertahankan apa yang Tuhan suruh stop. Gak akan ada gunanya, Bapak Ibu Saudara ya. Yang ketiga, berseru, budayakan berseru dan minta pertolongan sama Tuhan dulu ketika ada masalah. Ketika hal-hal di sekeliling kita yang terjadi tidak sesuai yang kita harapkan. Curhatnya ke Tuhan dulu. Ya. Yang keempat, kuatkan hati, jangan lemah semangat karena ada upah yang akan menanti saudara. Amin. Minggu kemarin saya kasih PR buat kita semua untuk membuat resolusi tahun 2025 ini. Apa yang Anda harapkan? Siapa yang sudah buat? Boleh angkat tangan. Di handphone boleh, di kertas atau dalam bentuk apapun boleh. Atau mungkin di pikiran, gak apa-apa juga. Siapa yang sudah punya harapan untuk tahun 2025? Bolehkah saya melihat tangan-tangan Anda yang terangkat yang sudah bikin? Boleh? Hanya beberapa. Oke, ya. Buat yang belum bikin saya sarankan dibikin karena apa saudara? Hal yang kita tuliskan itu kita bisa ingat dan kita bisa doakan setiap hari. Ya. Oke. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Boleh dibantu nyanyiin lagu Immanuel? Bridge aja. Kita punya beberapa saat bagi yang belum bikin resolusi 2025, mungkin Anda bisa memikirkan sekarang apa yang Anda harapkan. Kita akan sama-sama doakan di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang memberikan favor-Nya dalam kehidupan Anda dan saya,